Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar mengenai intended use sebagai input design dan salah satu elemen keamanan alat kesehatan yang merupakan persyaratan CPAKB dan sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu dan CPAKB ini diterapkan di dalam rangka memproduksi alat kesehatan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Di dalam lampiran CPKAB poin 3 poin D poin 4 ini menyatakan bahwa masukan terkait dengan persyaratan produk ini antara lain harus meliputi fungsionalnya, kinerjanya, persyaratan keselamatan sesuai dengan maksud penggunaan. Dan di dalam ISO 13485 2016 pada pasal 7.3.3 mengenai input desain dan pengembangan menetapkan bahwa input yang berhubungan dengan syarat produk antara lain harus meliputi syarat fungsional, kinerja, usability, dan keamanan sesuai maksud penggunaan atau intended use-nya. Baik CPKAB maupun ISO 13485 menekankan pentingnya membuat alat kesehatan yang aman sesuai intended use. Intended use atau sering juga disebut intended purpose atau maksud penggunaan ini didefinisikan sebagai penggunaan produk, proses atau service sesuai dengan spesifikasi, petunjuk, dan informasi yang ditetapkan oleh produsen. Intended use ini merupakan elemen yang penting untuk mewujudkan keamanan alat kesehatan. Oleh karena itu, intended use itu harus menjadi input desain sehingga desain alat kesehatan dirancang sesuai intended use yang sudah ditetapkan. Intended use itu harus jadi deskripsi dari intended use ini juga harus lengkap untuk menjamin pengguna tidak melakukan use error. Dan yang ketiga, intended use alat kesehatan itu harus dipahami oleh pengguna dengan tepat sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh produsen. Dan di dalam video kali ini kita akan belajar mengenai intended use, khususnya informasi yang harus dipertimbangkan untuk menjabarkan intended use. Karena intended use yang kurang lengkap atau kurang tepat akan dapat menimbulkan use error yang tentu saja dapat mempengaruhi keamanan. Apa saja nih informasi-informasi yang penting untuk dipertimbangkan dalam menyusun intended use? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, produsen alat kesehatan harus mendokumentasikan intended use dari alat kesehatannya. Pada saat mendeskripsikan atau menetapkan intended use-nya, maka produsen harus mempertimbangkan berbagai informasi yang diperlukan di dalam intended use, seperti misalnya indikasi medis yang diharapkan, populasi pasien, bagian tubuh atau jenis jaringan yang berinteraksi dengan alat kesehatan, kemudian juga profil penggunanya, lingkungan penggunaan alat kesehatan, dan juga prinsip-prinsip pengoperasian alat kesehatan. Nah, untuk menjelaskan informasi-informasi tersebut tentu saja saya menggunakan berbagai referensi. Antara lain yaitu IEC 62366-1. Ini mengenai medical devices part 1, application of usability engineering to medical devices. Mari kita bahas satu persatu mengenai informasi yang perlu dipertimbangkan pada waktu menyusun intended use. Yang pertama, itu tentang indikasi medis yang diharapkan. Indikasi medis yang diharapkan atau yang dimaksudkan oleh produsen, ini misalnya saja treatment atau diagnosis untuk diabetes mellitus tipe 2, atau treatment atau diagnosis untuk penyakit kardiovaskuler, untuk patah tulang, infertilitas, dan sebagainya. Nah, produsen ini wajib
secara jelas menetapkan dan menunjukkan indikasi medis yang dimaksudkan di dalam, tentu saja dokumentasi yang menyertainya. Pengguna juga perlu memahami indikasi medis yang dimaksud oleh produsen untuk menentukan apakah alat kesehatan yang tersedia tersebut sudah sesuai dengan pasien yang sedang ditangani. Indikasi medis yang diharapkan dari alat kesehatan ini bisa sangat luas, bisa cukup sempit. Contoh alat kesehatan dengan indikasi medis yang sangat luas, misalnya safety syringe. Ini diindikasikan untuk injeksi obat secara intramuskuler atau subkutan kepada pasien. Contoh lainnya misalnya multi parameter patient monitor. Ini diindikasikan apabila ada kebutuhan untuk memantau parameter fisiologis pasien. Kemudian ada contoh dari alat kesehatan dengan indikasi medis yang sangat sempit. Ini misalnya septostomi kateter. Ini dengan indikasi untuk kateterisasi angiografi atau kardiovaskuler. Contoh lainnya misalnya spinal fluid manometer. Ini diindikasikan untuk pengukuran tekanan cairan cerebrospinal. Yang kedua yaitu tentang profil pengguna yang dituju atau yang dimaksud. Profil pengguna ini misalnya pasien, bisa juga orang awam, atau penyedia servis kesehatan dan sebagainya. Nah, pada waktu merancang alat kesehatan, ini penting untuk disesuaikan dengan pengguna yang akan dituju. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat mengembangkan profil pengguna ini antara lain misalnya usianya, jenis kelaminnya, latar belakang bahasa dan budayanya, tingkat pendidikannya, kompetensi profesionalnya, dan sebagainya. Nah, potensi disability dari pengguna ini juga harus dipertimbangkan pada waktu mengembangkan intended use dari sisi profil pengguna. Ya. Misalnya, alat kesehatan yang akan digunakan oleh penderita diabetes misalnya. Ini perlu juga mempertimbangkan bahwa mereka ini kadang-kadang memiliki ketajaman visual yang kurang baik. Demikian juga indera perabanya mungkin kurang baik. Berikutnya yang ketiga tentang lingkungan penggunaan. Lingkungan penggunaan ini didefinisikan sebagai kondisi aktual dan pengaturan kondisi lingkungan di mana pengguna berinteraksi dengan alat kesehatan. Nah, lingkungan pengguna ini bisa di rumah, bisa di rumah sakit, bisa di unit perawatan intensif dan sebagainya. Kondisi penggunaan yang dimaksudkan atau atribut lingkungan penggunaan ini merupakan pertimbangan yang penting untuk penggunaan alat kesehatan tertentu. Nah, kondisi lingkungan penggunaan tersebut antara lain ini bisa meliputi aspek-aspek steril atau tidak steril. Bisa juga sekali pakai atau dapat digunakan ulang, tentu saja setelah mendapatkan treatment tertentu. Bisa juga pengguna di rumah sakit atau penggunaan di rumah. Bisa juga penggunaan di ambulan atau dalam transportasi di rumah sakit atau dipasang di dinding. Kemudian juga bisa juga penggunaan di bangsal umum atau di ruangan operasi. Bisa juga pencahayaan di sekitarnya atau kebisingan atau penggunaan alat pelindung dari pengguna dan sebagainya. Kemudian yang keempat tentang pengoperasian. Prinsip pengoperasian ini misalnya jarum suntik yang digerakkan dengan piston mekanis. Bisa juga misalnya pencitraan menggunakan sinar X, penghantaran obat melalui subkutan dan sebagainya. Nah, prinsip pengoperasian alat kesehatan ini meliputi dua unsur. Yaitu yang pertama adalah metode fisik yang digunakan untuk melakukan intended use, dan yang kedua adalah mekanisme cara kerjanya. Yang pertama yaitu metode fisik yang digunakan untuk melakukan intended use. Contohnya adalah pisau bedah menggunakan energi laser atau pisau bedah menggunakan pisau stainless steel yang diasah.
Bisa juga pisau bedah yang menggunakan medan elektromagnetik dan sebagainya. Yang kedua tadi adalah mekanisme cara kerjanya. Ini contohnya misalnya pompa infus intravena dengan mekanisme peristaltik, atau bisa juga sebuah pompa infus intravena dengan mekanisme pompa volumetrik dan sebagainya. Berikutnya adalah yang kelima mengenai populasi pasien. Populasi pasien ini misalnya saja bisa kelompok umur. Kelompok umur ini bisa untuk orang-orang dewasa, untuk anak-anak, untuk remaja, untuk lanjut usia misalnya. Juga bisa juga kelompok dari jenis kelamin, untuk laki-laki, untuk perempuan. Bisa juga kelompok berdasarkan keadaan penyakitnya dan sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu bagian tubuh atau jenis jaringan yang berinteraksi dengan alat kesehatan. Misalnya ini yang berinteraksi bagian kaki, bagian lengan dan sebagainya. Ya, ini tadi adalah 6 jenis informasi yang perlu dipertimbangkan pada waktu menetapkan intended use. Ya, demikian tadi kita telah belajar mengenai pentingnya menetapkan intended use dengan tepat untuk meningkatkan keamanan alat kesehatan. Ya, semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.